Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada hari ini teman-teman, kembali lagi saya akan berbagi sebuah informasi tutorial tentang tentang faktor-faktor apa saja yang membuat Anda gagal di PNS dan P3K tahun 2021. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa banyak sekali faktor yang membuat seseorang ternyata gagal di CPNS dan P3K 2021. Berkaca pada tahun 2019, itu seseorang itu gagal bukan karena tidak menyelesaikan soal dengan baik, tapi itu gagal karena keteledoran atau hal-hal yang dianggap sepele. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas hal-hal yang membuat Anda gagal di CPNS dan P3K tahun 2021, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa mengantisipasi sejak dini sehingga tidak terulang kesalahan yang sama. Oke teman-teman, jadi teman-teman di video reaction video ini, teman-teman silahkan disaksikan video ini secara seksama ya. Oke, judulnya adalah faktor-faktor yang membuat Anda gagal. Ya, di sini teman-teman diperhatikan ya, di sini faktor yang pertama adalah KTP dan syarat berkas lain yang kamu unggah tidak jelas, buram, bukan berkas asli. Nah, itu yang pertama ya. Jadi misalnya teman-teman melakukan scan KTP atau berkas-berkas yang lain, dan setelah itu teman-teman unggah, ternyata kualitas berkas yang teman-teman scan dan unggah itu ternyata hasilnya itu tidak jelas, kemudian hasilnya buram, dan yang ketiga adalah bukan berkas yang asli. Nah, jadi perlu teman-teman pahami bahwa berkas yang di-upload itu adalah berkas yang asli teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua di sini muncul keterangan ya, bahwa penyebab yang ketiga adalah sejumlah dokumen pendukung yang dilampirkan tidak lengkap. Meski terlihat sepele, ini bisa menjadikan kamu nggak lulus tahap seleksi administrasi. Artinya berkas yang dikumpulkan itu tidak lengkap teman-teman ya, diunggah ternyata ada yang ketinggalan. Itu murni karena keteledoran atau apa ya dan sebagainya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah berkas yang diunggah memang tidak jelas atau bukan berkas asli, berarti itu teledor ceritanya teman-teman. Yang kedua adalah sejumlah dokumen pendukung yang dilampirkan tidak lengkap. Jadi perlu teman-teman ketahui, silakan dibaca peraturan atau persyaratan untuk mengupload dokumen, penuhi semua persyaratan tersebut teman-teman. Jangan dianggap sepele bahwa ada yang ketinggalan satupun berkas, itu bisa menyebabkan teman-teman tidak lulus tahap administrasi ya. Itu bisa menyebabkan teman-teman tidak lulus tahap administrasi proses seleksi guru P3K dan CPNS pada tahun 2021. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sejumlah dokumen pendukung yang dilampirkan nggak lengkap. Nah, yang ketiga ini teman-teman ya, diperhatikan ya. Yang ketiga ini di sini, database kependudukan belum update dan kamu kesulitan melakukan update kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga kakak di kantor kependudukan dan pencatatan sipil Dukcapil daerah dan pusat. Hati-hati. Di sini saya sudah sering jelaskan di video-video saya sebelumnya bahwa salah satu yang sangat penting itu adalah KTP ya, KTP dan kartu keluarga. Jadi di situ harus ada sinkron antara NIK yang ada di aplikasi Dapodik, NIK yang ada di Verpal NUPTK atau Verpal PTK, NIP yang ada di Dukcapil atau kantor kependudukan pencatatan sipil. Harus ada update data, harus ada kesamaan data mulai dari nomor NIK sampai nama dan alamat. Jadi itu harus sejalan teman-teman, antara data yang ada di Dapodik, data yang ada di Dukcapil, dan data yang ada di Verpal PTK. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa NIK itu atau nomor KTP itu ada 3 aplikasi sistem yang membuatnya selalu terupdate. Yang pertama itu adalah aplikasi Dapodik, yang kedua adalah Verpal PTK, dan yang ketiga ada Dukcapil. Ketiga sistem ini harus sejalan satu sama lain, harus selaras dan tidak boleh ada timpang tindih atau perbedaan. Nah, yang keempat di sini teman-teman, yang sering membuat seseorang gagal dalam proses pendaftaran P3K adalah ijazah kamu tidak ditemukan, nggak sesuai sama kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. Nah, di sini sangat penting ya.
Jadi ijazah kita tidak ditemukan di PD Dikti dan pada saat melakukan verbal ijazah teman-teman. Itu sering sekali terjadi. Penyebabnya adalah itu ijazah tidak terdaftar di Dikti dan Sivil. Jadi silakan kunjungi kampus atau perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah kualifikasi pendidikan yang teman-teman daftar memang itu tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman yang disyaratkan. Jadi ada tumpang tindih. Atau misalnya kalau guru itu tidak linear teman-teman ya, ijazah teman-teman tidak linear dengan formasi jabatan yang teman-teman pilih, sehingga secara otomatis teman-teman itu datanya tidak muncul dan secara otomatis teman-teman tidak lulus verbal ijazah, tidak lulus seleksi administrasi guru P3K dan CPNS tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ijazah yang di sini keterangannya ijazah tidak ditemukan. Kemudian yang kelima adalah kamu nggak teliti mengisi data. Ya di sini kamu nggak teliti mengisi data sehingga beberapa data seperti nomor ijazah atau nomor induk kependudukan NIK yang diinput keliru teman-teman ya. Jadi pada saat melakukan registrasi Dapodik, registrasi di SACSN yang merupakan situs resmi dari BKN untuk pendaftaran CPNS dan P3K, itu teman-teman tidak melakukan sesuatu yang wajar ya. Artinya di sini teman-teman teledor atau bagaimana atau tidak teliti sehingga ada beberapa data seperti nomor ijazah dan nomor KTP yang tidak terinput. Nah, di sini teman-teman saya berikan sedikit informasi tentang CPNS Indonesia. Teman-teman bisa bergabung di Twitternya, namanya adalah CPNS Indonesia. Teman-teman juga bisa bergabung di Instagram atau di di Telegram ya. Nah, di sini kita review dulu bahwa perlu teman-teman pahami bahwa sesungguhnya itu pada saat pendaftaran seleksi administrasi P3K untuk menuju ke seleksi kompetensi, teman-teman harus betul-betul memperhatikan apa yang saya bahas tadi. Yang pertama itu usahakan teliti dalam mengisi atau menginput data pada saat pendaftaran. Kemudian diperhatikan juga NIK-nya apakah sudah sesuai dengan data yang ada di Dapodik, NIK yang ada di verbal PTK dan NIK yang ada di Dukcapil. Kemudian ijazah itu apakah sudah linear dengan formasi jabatan yang teman-teman pilih. Silahkan lihat video saya sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi tutorial saya. Mohon maaf jika ada kurangnya dan jika lebihnya silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Dan di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung Abil Mewah Channel sehingga dari 0 subscriber kini sudah menembus 5.400 subscriber. Semoga channel ini bisa menjadi channel kebanggaan kita bersama dan saya semampunya akan selalu berbagai informasi-informasi positif kepada teman-teman semua. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.